posisinya. Ada mulutnya itu anterior, ada yang tidak anterior, subventral. Subdorsal ada subventral. Itu juga dasar identifikasi nantinya. Mulutnya itu ada yang memiliki bibir tanpa rongga mulut atau bukal kapsul, rongga mulut, bukal kapsul ya. Sedangkan ada yang memiliki mulutnya itu memiliki gigi atau kain, juga memiliki rongga mulut atau bukal kapsul atau rongga bukal. Itu sama aja, istilah aja. Itulah yang perlu Anda perhatikan. Setelah itu paring. Setelah mulut kan paring. Paring itu nggak bisa saya jelaskan, mungkin nanti saya akan jelaskan. Karena paring itu yang berperan itu adalah panjang pendeknya paring. Cuma panjang pendeknya saja yang bisa dipakai untuk dasar identifikasi daripada cacing. Sedangkan anterior yang lain juga ada yang namanya alai. Tadi kan juga pada ekor ada alai karena ada di dorsal namanya alai caudal. Sedangkan kalau di anterior namanya alai anterior. Selain itu juga pada beberapa genus itu memiliki fisikal atau juga istilah lainnya ada choroda radiata, itu mungkin sudah familiar di telinga saya. Itu choroda radiata, ada light crown, itu ya sama aja, itu ada bentukan daripada cuticula yang melebar. Itu ada beberapa macam. Daun mahkota juga ya sama aja. Pada beberapa cacing memiliki daun mahkota atau choroda radiata. Sedangkan untuk esophagus, esopagusnya itu ada beberapa macam, yaitu yang ujungnya lebih kecil daripada di bawahnya, yaitu namanya bulbus. Yang kita akan pelajari saat ini, jenis-jenis cacing yang kita pelajari saat ini adalah esopagusnya berbentuk busur atau double bulbus, yaitu yang membesar itu dua, itu namanya bulbus lah, double bulbus, ada dua bulbusnya. Sedangkan untuk Ascaridia yang lain, yaitu ini berbentuk muskulus granuler, itu memang dari ordo Ascaridida, tetapi itu khusus umumnya yaitu pada Ascaris yang hidup pada ikan air. Kalau ikan laut nanti itu ada Ascaris pada ikan laut yang bersifat zoonosis, itu anisakis, ya bentuknya granuler. Untuk ordo berikutnya ada yang berbentuk Rhabdidipom, Rhabdidida, kemudian juga Pilariform yang seperti lurus gitu, nggak ada pembesaran, nggak ada, pokoknya lurus seperti pipa gitu. Sedangkan Sticosum yaitu ini untuk ordo Tricuridae nanti. Jadinya beginilah bentuk esofagus yang perlu Anda cermati lebih seksama. Kemudian ekornya sudah ada yang beralai, ada yang bursa, memiliki bursa. Sedangkan siklus hidupnya itu ada dua, yaitu di mana yang di atas, lebih di atas itu adalah keluar telur, kemudian telurnya ditelan lagi, maka jadi infeksi. Karena dia memakan telur, ada siklus hidupnya dengan telur infektif. Karena telurnya dimakan, bukan larvanya. Sedangkan yang
kedua yaitu larva infektif, yaitu Ankylos contohnya di bawah. Yang infeksius itu adalah larvanya, bukan telurnya. Artinya larvanya itu akan bisa tertelan bersama makanan atau minuman, bisa menembus kulit, atau bersifat bisa juga karena larva itu menginfeksi Hospes parathenik. Hospes parathenik ada hospes yang bisa ada, bisa tidak gitu. Seperti contohnya di sana anjing makan tikus, tikusnya terinfeksi maka anjingnya juga akan terinfeksi. Artinya cara penularan langsung yaitu ada telur infektif dan larva infektif. Di mana kalau telur infektif yang tertelan adalah telurnya, sedangkan kalau larva infektif yang menginfeksi atau tertelan atau menembus kulit adalah stadium larvanya. Dalam hal ini contohnya untuk telur infektif adalah Ascaris, untuk larva infektif Ankylos. Jadinya untuk kuliah hari ini karena dia Ascaritida, ordo Ascaritida, Ascaris itu hampir semuanya itu penularannya secara telur infektif. Oke, sekali lagi adalah untuk siklus hidup yang kedua, yaitu siklus hidup tidak langsung. Jadinya dia harus memerlukan hospes intermedier, persis sama dengan kelas nematoda, kelas gastoda dan rematoda mutlak. Dia memerlukan hospes intermedier. Dia tidak bisa berdasarkan telur infektif, berdasarkan larva infektif. Karena apa? Di sini contohnya adalah cacing jantung, Dirofilaria imitis, di mana cacing Dirofilaria imitis itu pada jantung, di mana dia tidak akan bertelur, dia akan mengeluarkan larva. Yang larvanya itu dinamakan mikrofilaria, di mana mikrofilaria akan beredar bersama peredaran darah. Jika darah diisap oleh nyamuk, maka nyamuk di dalam tubuh nyamuk, saluran nyamuk juga akan ditemukan adanya mikrofilaria yang diserap bersama darah, di mana mikrofilaria ini akan mengalami pendewasaan di sana menjadi L3. Kemudian setelah mengalami L3 bersifat infeksius, jika bentar. Maaf, ada kesalahan teknis. Kelas, yaitu subkelas Scardentia dan subkelas Adenoporea. Apa dasar pengelompokannya ini? Kita harus tahu. Karena mengapa ini dibedakan? Karena kelompok cacing nematoda yang jantan umumnya memiliki ale caudal atau bursa sangma atau bursa scopulatrix. Itu artinya kelompok cacing yang jantan memiliki ale atau bursa itu adalah dikelompokkan menjadi subkelas Scardentia. Sedangkan kelompok cacing nematoda yang tidak memiliki ale caudal atau bursa sanggama atau bursa scopulatrix itu adalah subkelas Adenoporea. Artinya pertama untuk mengelompokkan cacing yaitu ada dan tidaknya
bursa. Sedangkan untuk subkelas ini bursa dan alai, yaitu pelebaran kutikula. Artinya kalau ada yang cacing gajahnya itu ada pelebaran kutikula, yaitu yang disebut dengan alai atau bursa kopulatek, itu adalah kelompok secara dentea. Sedangkan kalau tidak ada adalah subkelas Adenoporea. Nanti kalau Anda praktikum nanti lihat ekornya ada bursa, ada alai atau enggak. Kalau enggak ya subkelas Adenoporea, kalau ada adalah secara dentea. Sekarang saya akan membahas yaitu subkelas Adenoporea. Artinya kalau sudah saya ngomong subkelas Adenoporea adalah cacing kelompok cacing yang memiliki alai atau bursa. Kemudian ada ordo Eloblida, itu dibahas 2 minggu lagi, bukan minggu ini. Ya. Sedangkan kalau secara dia ada 3 yaitu ordo Ascaritida, ordo Rhabditida, ordo Stromylida, dan satu ordo lagi ordo Spirurida. Ya, itu apa juga? Itu jangan terlalu keburu nafsu. Untuk ordo Stromylida dan ordo Spirurida itu depan kita bahas. Sekarang yang kita akan bahas yaitu subkelas secara dia ordo Ascaritida dan ordo Rhabditida. Apa sih bedanya? Ordo Ascaritida adalah kelompok cacing nematoda. Sudah saya bilang tadi, memiliki 3 bibir. Dia memiliki alai. Yang jantan itu memiliki alai. Kemudian ordo Rhabditida apa? Kelompok cacing nematoda memiliki 3 bibir besar, ekor, helai ekor, jika juga sebelah sama saja. Itu enggak berbeda. Yang sama saja kan 3 bibir, memiliki alai. Apanya yang berbeda sehingga ini hampir mirip? Ordo ini hampir mirip, maka diletakkanlah sejajar. Cuma yang membedakan apa? Esopagusnya berukuran pendek dan memiliki bulbus, sedangkan untuk Rhabditida esopagusnya berukuran panjang yang hampir panjang tubuhnya. Artinya ordo Ascaritida dengan ordo Rhabditida dibedakan berdasarkan ukuran panjang daripada esopagus. Saya lanjut. Ini kan saya tidak sebutkan lagi, yaitu ordo Ascaritida. Kelasnya kelas nematoda kan. Kalau sudah bisa berani menyebut kelas nematoda, artinya Anda sudah harus tahu bahwa cacing kelas nematoda adalah cacing yang bentuknya gilik, memanjang, berunting setiap tubuh, gigil, tulangnya halus, memiliki saluran pencernaan, dan sebagainya. Ordo Ascaritida adalah ordo yang memiliki 3 bibir dengan esopagus yang ada bulbusnya dan yang tidak ada bulbusnya, ukurannya pendek. Sehingga di sini saya berusaha membuatkan Anda ringkasan, yaitu ordo Ascaritida memiliki 3 superfamilia. Mengapa dibedakan menjadi 3 superfamilia, yaitu superfamilia Ascaridoidea, superfamilia Oxyuridia,
dan superfamili Subulurmedia. Ini jelas ada perbedaan di antaranya. Apakah perbedaannya? Yaitu Anda lihat ukurannya besar atau panjang. Kalau superfamili Oxyrida ukurannya kecil sampai sedang, kecil sampai sedang. Kecil sampai sedangnya berapa? Nanti lihat di genus atau spesies. Kemudian bagian anteriornya, bukal kapsulnya bagaimana? Ya tidak ada, kan sudah dia memiliki bibir, tidak ada bukal kapsul, tidak ada. Tetapi di sini nyeleneh satu, yaitu ada, tetapi kecil, dan taringnya juga pendek. Kemudian esopagusnya bagaimana? Ini tidak memiliki bulbus untuk superfamili Ascaridia. Oxyores bulbusnya 2, yaitu memiliki bulbus posterior ganda 2, sedangkan untuk superfamili Subulurmedia itu memiliki bulbus. Sedangkan untuk superfamili Ascaridoea tidak memiliki bulbus. Setelah esopagusnya apa? Ada spikula. Seperti saya katakan tadi, pada yang jantan itu alat kelamin cacing jantan itu namanya spikula. Itu jumlahnya sepasang. Ini jumlahnya 2, 1 itu malahan tidak ada. Kalau sudah ordo Ascaridia, artinya ordo Ascaris, yaitu yang tidak memiliki bursa, jelas superfamili Oxyridae. Sedangkan familinya yaitu Ascaris, Oxyores, dan Tetrachidae dengan genus yaitu Ascaris, Parascaris, Toxocaris, dan Toxocara. Sedangkan satu-satunya Ascaris pada superfamili Oxyridae adalah Oxyores, dan yang terakhir Phlogiston Ascaridia Galli. Ini mungkin menurut saya bisa dipakai Anda sebagai penuntun Anda untuk mendiagnosis mengidentifikasi nematoda pada hewan. Sebagai contoh, apa ciri-cirinya dari cacing Ascaris? Anda harus tahu, Ascaris itu adalah Parascaris, Toxocaris, dan Toxocara itu adalah genus. Anda harus tahu bahwa cacing-cacing ini berada di dalam kelas nematoda. Artinya cacing Ascaris, Parascaris, Toxocaris, dan Toxocara itu adalah cacing giling. Kemudian ordonya Ascarida, yaitu dia memiliki 3 bibir. Kemudian ukurannya besar, rongga bukalnya tidak ada, esopagusnya tidak memiliki bulbus, spigulanya adalah sepasang. Itulah ciri-ciri daripada Ascaris, Parascaris, Toxocaris, dan Toxocara. Sama, karena dia satu ordo, satu famili, gejalaan ciri-cirinya sama. Bagaimana sih bedanya antara Ascaris, Parascaris, Toxocara? Secara ciri-ciri morfologi itu sama. Sedangkan yang membedakan apa? Yaitu Ascaris pada babi namanya Ascaris succum, yaitu dengan ukuran panjang, yang jantan 15 sampai 25 cm, yang betina ini lebih dari 41 cm. Ingat, ini ukuran
saya ambil berdasarkan Solosby. Mungkin ukurannya akan berbeda tergantung pada buku yang Anda pakai. Kemudian Ascaris, semua Ascaris ada berproduksi di dalam usus halus dan makanannya adalah sari-sari makanan. Dia bukan menghisap darah, kecuali mungkin stadium larvanya ada beberapa yang menghisap cairan tubuh dan darah aja. Nah, anjing yang cantik ini apa? Toxocaracales, yaitu ukurannya berapa? Jantannya 10 cm, betinnya di 18 cm. Jadinya nama Ascaris, Toxocara itu salah satunya itu berdasarkan ukuran daripada cacingnya. Kemudian pada kucing apa namanya Ascaris pada kucing? Namanya Toxocara canis cati, yang panjangnya lebih pendek lagi. Karena anjing dan kucing lebih kecil kucingnya. Dan ada satu lagi yang menginfeksi keduanya, yaitu Toxocaris sudah ini bukan Toxocaris leonina, yaitu yang ukurannya lebih besar dari Toxocara cati, tapi lebih kecil dari Toxocara canis gitu. Sedangkan Ascaris pada sapi yaitu Toxocara pitulorum, namanya Toxocara pitulorum. Sedangkan pada kuda itu namanya Parascaris equorum, yang ukurannya paling besar, paling panjang maksud saya, yang jantan sampai 28 cm, kemudian betina sampai lebih dari 50 cm, setengah meter. Bentuk cacingnya, morfologi cacingnya bagaimana? Sama seperti saya lah sampaikan tadi, males saya ngomong. Karena ini karena kelas nematoda ya, cacing yang ini meruncing pada setiap ujungnya, kemudian kubikulanya halus, kemudian memiliki saluran pencernaan, kemudian jadi ordo. Ascaridida itu memiliki esopagusnya tanpa bulbus dan seterusnya. Oke, sampai saya ngomong itu. Kemudian telurnya, ya. Telurnya itu untuk Ascaris yang penting di sini untuk telur, untuk memudahkan nanti Anda mengkasih telur, yaitu menurut saya itu cukup dihafalin 3 saja, yaitu bentuk, dinding, dan isi. Dimana untuk Ascaris suum itu bentuknya bulat atau oval, bulat hampir lonjong. Kemudian dindingnya dia apa? Tebal dan kasar. Tebal kasar karena ada yang tipis halus. Ini tebal kasar dan dilapisi oleh albumin, sehingga nampak permukaannya bergelombang. Itu adalah ciri khas daripada telur dari ordo tidak, di mana isinya adalah tidak bersegmen atau unsegmented. Tapi karena ada juga yang isinya nanti larva, ada seperti yang sudah saya sampaikan mungkin tidak kelas ini, karena ini kelas ini baru saya sebut ya, di mana untuk telur golongan trematoda itu ciri khasnya harus ada operculum. Diingat lagi. Kemudian untuk cacing cestoda
itu harus ada embrio eksakan. Jadinya beda. Kalau untuk nematoda Anda bilang ada embrio eksakan, jelas salah karena isinya bukan embrio eksakan. Unsegmented nanti untuk cacing nematoda itu isinya kalau tidak larva adalah blastomer dan unsegmented. Apa itu blastomer nanti di ordo Stromylida. Kemudian untuk bentuk yang kedua, yaitu ini bentuk apa? Yaitu bentuk sekara, paraskares, bentuknya seperti bentuknya bulat, dindingnya tebal, kasar, tanpa albumen, sehingga dindingnya itu tidak bergelombang seperti pada Ascaris umum. Kemudian ada satu lagi parasit Toxocaris. Toxocaris telurnya hampir sama dengan Toxocara, tetapi yang membedakan di sini ini mungkinlah memerlukan pengalaman yang lebih lama. Kalau saya bisa membedakan itu berdasarkan di mana kalau Toxocaris itu bentuknya agak lonjong, kemudian juga isinya lebih kecil, sehingga ruangan di dalam telur itu lebih banyak ketimbang daripada Toxocara. Kemudian juga isinya itu warnanya lebih pucat. Ini tapi maaf, ini memerlukan banyak pengalaman. Ini cuma membutuhkan pengalaman saja. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk telur daripada ordo Ascaritida. Kemudian, siapa tahu ini sebagai tambahan saja, nanti Anda pada saat meriksa telur cacing di dalam praktikum atau di dalam koas nantinya, tidak Anda temukan secara morfologi memang telur Anda bisa tentukan seperti ini, tetapi isinya nggak cocok. Karena apa? Ini sebagai contoh saja. Telur Ascaris yang mula-mula, yang baru, maksudnya yang baru itu adalah isinya unsegmented, tidak bersegmen. Kemudian setelah 3 hari sudah mulai terbentuk satu sel. 4 hari itu terbentuk 2 sampai 3 sel, dan sampai hari ke-9 itu biasanya sudah bentuk larva. Kalau larva ini adalah larva yang belum bergerak di dalam telur, itu adalah larva 1. Tetapi kalau sudah bergerak, yaitu itu adalah telur yang sudah infektif dengan larva 2. Artinya larvanya sudah bergerak-gerak. Yang larva 1 belum bergerak. Sehingga di dalam siklus hidup daripada cacing Ascaris umum, yaitu stadium infektifnya adalah telur dengan larva 2. Telur yang pertama belum embryodat, belum berembrio, kemudian akan terbentuk embrio tapi belum bergerak, itu adalah larva 1. Sudah bergerak, itu adalah larva 2. Ini adalah telur infektif. Jadinya golongan Ascaris menular lewat telur infektif. Kemudian jika telur yang baru keluar atau telur dengan larva 1 tertelan oleh babi, bagaimana, terjadi infeksi apa tidak? Tidak. Dia tidak akan terinfeksi. Dindingnya akan hancur, larvanya akan mati. Tetapi kalau sudah larva 2, itu dia akan terjadi infeksi. Kemudian setelah
tertelan, karena ada enzim pencernaan, dinding telur akan disease. Terbebaslah larva 2. Kalau larva 1 terbebas, dia tidak efektif. Karena belum efektif, dia tidak akan mati. Sedangkan kalau L2, yaitu akan mengalami migrasi. Ingat, di sini saya sudah kasih huruf migrasi. Artinya apa? Di mana larva L2 akan menembus dinding usus, kemudian menuju ke hati. Setelah di hati, dia akan mengikuti aliran darah menuju paru-paru, karena paru-paru itu adalah kayak oksigen, dia perlu oksigen yang banyak. Sehingga di dalam paru-paru itu L2 akan berubah menjadi L3, akan berkembang menjadi L3. Di mana L2 ke L3 itu ukurannya akan semakin besar. Sehingga larva L3 itu tidak nyaman lagi di dalam paru-paru, maka dia akan berusaha meninggalkan paru-paru menuju trachea. Karena di dalam trachea itu ada larva yang menggelitik atau mengiritasi mukosa trachea, akan terjadi batuk. Setelah batuk, larva L3 ini akan tertelan kembali ke dalam usus, berkembang menjadi cacing Ascaris muda atau L4, dan selanjutnya berkembang atau ekdisis sekali lagi, berganti kulit sekali lagi menjadi L5 atau cacing dewasa. Ingat, di sini adalah siklus hidupnya langsung dengan migrasi. Langsung dengan migrasi. Beda sama dengan Parascaris eporum. Juga sama, L2 tertelan, telur infektif tertelan, kemudian mengalami migrasi hati, paru-paru, dan seterusnya. Sama. Beda dengan yang pada sapi, di mana infeksinya sama, yaitu pada yang pedetnya sudah ya sapi-sapi muda, gitu, dia akan terinfeksi karena tertelannya telur infektif. Maaf, di sini di dalam gambar ini telurnya belum berlarva. Sebenarnya itu harus larva 2, telur infektif. Ya, di mana telur infektif itu akan mengandung larva 2, yaitu kalau sudah termakan, makanya siklusnya seperti tadi, ya, mengalami migrasi kemudian khusus. Tetapi untuk sapi-sapi dewasa, seandainya setelah dewasa sapi itu memakan telur infektif, maka larva L2 yang sudah menetas di dalam tubuh tidak semuanya akan ke dalam usus. Tidak semuanya ke dalam usus, tetapi beberapa L2 ini akan mengalami hipobiosis, yaitu dia akan hidup di dalam beberapa jaringan, utamanya itu kelenjar mame, jaringan kelenjar mame. Hipobiosis dia tidak berkembang, dia cuma diam saja di sana, tetapi tidak mati. Dia tidak berkembang, tidak mati, tetapi dia berdiam saja sampai dia menunggu sapi itu bunting. Setelah sapi itu bunting, maka karena ada hormon oksitosin, larva L2 yang hipobiosis ini, yang mengalami dorman ini hipobiosis atau dorman
itu akan aktif kembali menuju kelenjar susu dan keluar bersama air susu, sehingga pedet-pedet yang baru umurnya beberapa hari sudah terinfeksi oleh cacing Ascaris Toxocara pitulorum. Karena apa? Karena L2 yang dimakan kemudian menjadi L3 dan L4 sudah dewasa, sehingga ya waktunya sangat singkat. Artinya berbeda dengan pada kuda dan pada babi. Pada kuda dan babi tidak menular lewat kolostrum, sedangkan pada sapi bisa ditularkan lewat kolostrum. Sedangkan yang lebih hebat lagi, sebelum lupa, ini siklus hidup cacing Ascaris suum pada babi. Ini kan siklusnya pada babi. Anda harus tahu, dosen Anda di Kesmapet, Dr. Karang, itu mendapatkan atau membuktikan bahwa cacing Ascaris suum pada babi saat ini sudah bersifat zoonosis. Jadinya nanti kalau Anda pergi ke kandang babi, kena kotoran babi, jagalah kebersihan Anda. Karena apa? Karena Ascaris suum sekarang sudah bersifat zoonosis. Itu kalau nggak salah Dr. Karang sudah mendapat nomor gara-gara cacing Ascaris suum yang bersifat khusus pada manusia. Itu tambahan dari saya karena baru ingat. Akhirnya, kalau pada babi kuda itu tidak menularkan lewat air susu, sedangkan pada sapi berdasarkan di sini pada Toxocara canis itu tambah lagi, dia juga sudah bersifat zoonosis, bisa menular ke manusia. Kemudian juga dia menggunakan Ospes parathenic seperti kadal, tikus gitu. Kemudian juga dia bisa menular lewat kolostrum. Ingat, karena itu seperti saya katakan tadi, pada anjing yang dewasa itu tidak selamanya akan ketemu. Makin dewasa umur anjing, cacing Toxocaranya akan semakin berkurang. Tetapi pada anak anjing, walaupun umurnya kecil, itu sudah umum itu terinfeksi oleh cacing Ascaris, itu Toxocara canis. Mengapa bisa demikian? Karena walaupun induknya sudah dikasih obat cacing beberapa kali, tetapi larva 2 masih dorman di dalam jaringan. Pada saat bunting, dia akan keluar lewat kolostrum, kemudian akan menginfeksi anaknya, sehingga anak yang anjing yang baru beberapa minggu saja sudah terinfeksi oleh cacing Ascaris, dan kejadian itu sangat sering. Kemudian juga hubungkan dengan klinik, di mana untuk salah satu syarat vaksinasi pada anak anjing yaitu harus diperiksa dulu apakah kecacingan atau tidak. Kalau kecacingan ya diobati dulu, baru vaksinasi bisa dilakukan. Karena apa? Karena seperti tadi, cacing ini adalah menghisap sari makanan, di mana pada saat vaksinasi memerlukan protein tinggi untuk membentuk antibodi atau imunoglobulin.
Seandainya cacingnya banyak, proteinnya duluan terserap oleh cacing, sehingga pembentukan antibodi tidak optimal, memungkinkan untuk anjing tersebut terinfeksi oleh virus-virus tertentu dengan lebih tinggi dibandingkan anjing-anjing yang tidak terinfeksi cacing. Ini toxocardia seperti tadi, yaitu di mana kalau telur dimakan oleh tikus, di mana dia akan mengalami hipobiosis atau dorman. Kalau misalnya dimakan oleh anjing, baru S2 berkembang menjadi S3, S4 dan seterusnya. Kalau dia menginfeksi sapi anjing di bawah 4 bulan, 5 bulan, mekanisme akan sama, yaitu dia akan mengalami perkembangan migrasi. Sedangkan kalau pada anjing dewasa, yaitu dia tidak semuanya akan melalui keberadaan khusus. Dia akan mengalami hipobiosis, kemudian pada saat penting dia akan menular lewat transplacenta, basal of kemudian dari yang hipobiosis ini akan aktif kembali, kemudian akan bisa melalui kolostrum atau susu jolong. Oke, itu untuk superfamilia Ascaridoidea sudah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan apa yang sudah saya kasihkan? Tiroidea, yaitu dengan oxyurease. Bagaimana caranya Anda mengidentifikasi cacing genus oxyurease? Jawabnya mudah-mudahan yang sudah bisa mengerti adalah karena ini adalah kelas nematoda, ada cacing giling. Ordo Ascaridida yaitu cacing yang memiliki 3 bibir. Kemudian ukurannya kecil sampai sedang, rongga bukalnya tidak ada, tetapi esopagusnya memiliki bulbus posterior. Itu bedanya dengan ordo Ascaridoidea. Oke, itu biar nggak bertele-tele saya jelaskan. Ya, boleh dikenal dengan cacing kermi, berfungsi dalam usus besar, terutama sekung dan kolon. Cacing bronte sedang dengan 3 bibir tidak menjolok. Kemudian tidak memiliki rongga. Sudah saja. Sesuai bulbus posterior. Bagaimana ini? Bulbusnya itu ada besar, kecil, ganda. Kalau Ascaris tidak memiliki bulbus, Ascaridoidea enggak. Kalau bulbus sudah ini ganda. Itu bedanya, mulutnya sama. Kemudian cacing betina biasanya lebih besar dibanding cacing. Itu semua cacing begitu. Cacing jantan lebih kecil ketimbang cacing jantan dan biasa ujungnya meruncing. Sudah. Kemudian telurnya beda dengan ordo Ascaridoidea. Ini ordo Oxyuridea, yaitu bentuknya apa? Bentuknya oval, biasanya tidak simetris. Tidak simetris, artinya kecembungannya itu tidak sama. Salah satu bagiannya itu sejajar, flat, sejajar. Dan seperti ini. Kemudian dindingnya bagaimana? Tebal dan halus.
lebar tapi halus. Kalau Ascaris tadi kan tebal tak kasar, ini tebal halus. Tetapi di sini ditemukan sumbat pada salah satu ujungnya, sumbat atau plah pada salah satu ujungnya. Isinya apa? Borula atau apa satu. Siklus hidupnya bagaimana? Yaitu cacing dewasanya kan berberisi pada sekunda kolon. Kemudian setelah kawin, cacing betina ini akan bermigrasi menuju anus dan meletakkan telurnya di daerah perineum, antara jarak antara anus dan alat kelamin. Di sana diletakkan telurnya dan dia ada mukus-mukus tertentu yang dikeluarkan pada saat bertelur. Mukus ini akan menimbulkan rasa gatal pada pantat daripada kuda, sehingga kuda biasanya akan menggosok-gosokkan pantatnya sehingga telurnya akan jatuh ke alam, ke lantai gitulah. Sedangkan yang betina bagaimana? Sepertinya masuk lagi juga. Cacing betina itu setelah bertelur dia akan jatuh dan mati. Jadi penularannya berdasarkan telur infektif. Dan secara umum Ordo Ascaritida yaitu menular secara telur infektif. Kemudian satu lagi yaitu Ordo Ascaritida famili Subuloroidea, yaitu ada Heterakis dan Ascaris. Heterakis, sehingga ciri-ciri Heterakis dan Ascaris saya tidak sebutkan terlalu panjang lebar lagi. Karena apa? Karena Heterakis dan Ascaris merupakan ordo nematoda, kelas nematoda yang artinya kelompok dari cacing ini adalah bentuknya giling, kucing, dan bla seterusnya, di mana dia dikelompokkan dari Ordo Ascarida atau cacing yang memiliki ditandai dicirikan memiliki 3 buah bibir berukuran kecil sampai sedang, paringnya kecil, bukal kapsulnya kecil. Yang lain itu tidak punya bukal, tetapi ini ada bukal kapsulnya tapi kecil dan pendek. Sedangkan esopagusnya memiliki bungkus tapi 1. Bukan kalau Superstoridea bungkusnya 2. Sehingga itu yang menurut saya bisa berusaha memberikan penjelasan sehingga mungkin ini saja Anda baca sehingga Anda bisa menunjukkan mengidentifikasi jenis-jenis cacing Ordo Ascaritida pada setiap hewan. Di mana untuk Heterakis gadero subordo Subuloroidea yaitu Heterakis gadero produksinya di mana? Seko. Ascaridea galli itu produksinya di mana? Usus halus. Kemudian apa? Heterakis gadero ukuran sejak ukurannya sudah jauh berbeda. Kemudian memiliki kategori ya sama seperti semua dari itu menjadi 3 bagian ditentukan bungkus. Sebagainya itu ada yang besar bungkus. Pada ekor juga bisa anal. Ini juga berbeda dengan yang lain. Di mana kalau untuk ordo-ordo yang lain tidak memiliki pengisap anal, sedangkan untuk famili Subuloroidea itu memiliki pengisap anal. Ada pengisap-pengisapnya, ya. Ada pengisapnya. Tetapi yang perlu Anda perhatikan pada saat praktikum nanti, yaitu ujung ekornya. Kalau Ascaris itu alai, kemudian ujung ekornya meluncing. Sedangkan kalau Ascaridea galli, ujung ekornya itu berbun. Itu omongan saya. Mohon nanti pada saat praktikum
tumpulannya seberapa, runcingnya seberapa, mohon dicermati lebih seksama ya. Karena itu nanti akan menunjukkan kelulusan Anda pada saat praktikum. Harus Anda hafal. Kemudian telurnya itu ya bentuknya oval, ringnya tebal tapi halus. Kalau tadi tebal dan kasar. Kalau sekarang isinya apa? Sama, unsegment atau granul atau belum per embrio ya sama aja. Tetapi ini juga perlu pengalaman, dimana kalau saya bisa membedakan, karena ini sama-sama pada ayam, bisa membedakan antara telur askaris dan telur heterakes dengan cara yaitu kalau telur heterakes itu lebih oval, lebih lonjong ya, dengan dinding yang lebih sejajar. Ada tepinya itu ada yang lebih sejajar atau heterakes. Sedangkan askarida itu dindingnya itu lebih cembung. Ini sekali lagi perlu pengalaman Anda untuk bisa membedakan lebih cermat. Ya nggak sombong, saya sudah bisa membedakan antara heterakes dan askarida. Siklus hidupnya bagaimana? Ya ini dia melalui penularan secara langsung dan tidak mengalami migrasi. Telur keluar bersama feses bekas infeksi. Kemudian jika lingkungan yang mendukung, area lingkungan yang mendukung itu bagaimana? Lingkungan yang mendukung itu sangat-sangat ditentukan oleh suhu, kelembaban, dan sinar matahari. Kalau suhunya itu terlalu panas, jangan. Biasa-biasanya suhu lingkungan itu dia akan mendukung. Jangan di daerah dingin gitu. Itu tidak akan mendukung perkembangan. Perkembangan itu akan lebih lama. Gitu. Kelembaban, jika kering atau lembab, itu sangat-sangat menentukan cepat lambatnya dari perkembangan telur. Maka di dalam telur akan terbentuk larva 1, kemudian larva 2 bersifat infeksius. Jadinya untuk golongan ascaritida, stadium infektifnya adalah telur larva 2. Nanti ada lagi yang larva harus larva 3 gitu. Jika telur atau spesies responsasikan termakan oleh aswas, maka terjadilah infeksi. Seperti yang saya beberapa kali katakan juga, adanya enzim pencernaan di telur akan hancur dan L2 akan melunas, kemudian dia tidak mengalami migrasi. Kemudian L2 akan menembus mukosa usus dan berkembang menjadi L3 di dalam usus halus, di dalam mukosa, kemudian menjadi L4 keluar dari dalam mukosa usus, kemudian berkembang mengalami pergantian kulit atau ekdisis atau menyilih, itu istilahnya pergantian kulit menjadi L5 dan dewasa. Oke, untuk ordo ascaritida sudah saya kasihkan. Mungkin masih ada yang perlu didiskusikan atau belum dipahami. Silahkan, saya kasih waktu 20 menit. Ya, itu bebas. Itu bedanya dengan ordo ascaritida. Selain itu yang membedakan apa? Bedakan yaitu esopagusnya panjang, hampir sepertiga panjang tubuhnya. Sedangkan ordo ascaritida itu esopagusnya pendek, ini panjang. Kalau ordo ascaritida jantan betina parasitik, sedangkan di sini hanya yang betina saja yang parasitik. Itu berbeda menurut Zolowski.
Itu Solospi membedakan berdasar perbedaan itu. Makanya dikelompokkanlah berbeda, walaupun ciri-ciri umumnya sama, yaitu 3 bibir. Kemudian untuk ordo Labritida itu cuma ada satu genus yang penting, yaitu Strongyloides, yaitu pada kuda namanya Strongyloides esteri, pada babi namanya Strongyloides ransomi, pada sapi namanya Strongyloides papillosus, sedangkan anjing kucing Strongyloides stercoralis, yaitu, dan pada ayam namanya Strongyloides apium. Cuma ada satu spesies Argidus dan satu spesies pada masing-masing hewan dengan ciri-ciri yaitu hampir sama dengan Ascaris, tetapi bedanya cuma usus bagusnya yang panjang. Bentuk telurnya bagaimana? Beda. Kalau tadi bentuknya bulat atau oval, ini sama bentuknya bulat sampai oval. Dindingnya kalau tadi dindingnya tebal, kalau sekarang adalah dindingnya halus. Mengapa halus? Mengapa tipis? Karena dia akan menular lewat larva infektif. Sehingga kalau tebal, larvanya nggak bisa keluar. Harus dia dindingnya tipis. Kemudian isinya apa? Belum berembrio, di sini sudah terbentuk larva saat keluar, sudah ada larva. Sudah beberapa saat aja, tergantung dari kondisi lingkungan, apalagi dalam kondisi yang hangat. Maaf aja saya menginformasikan, ada kakak kelas sana yang koas dari bukit katanya gitu, dari bukit. Dia ngambil feses di bukit, ditaruh di bawah jok sepeda motor, sampai di kampus netas semua. Karena jok sepeda motor itu kan hangat lah, panas lah. Dan cuaca panas dia cepat sekali menetas. Nggak sampai 24 jam. Kalau suhu-suhu yang lembab biasa itu ya 1 hari masih tahan. Tapi kalau sudah hangat itu beberapa jam aja dia menetas. Sehingga dindingnya tipis. Itu mungkin sudah karunia Tuhan. Kalau ditebelin nggak bisa menetas, harus ditipisin. Kalau tadi dindingnya tebal karena dia menular lewat telur, bukan lewat larva. Siklus hidupnya begini. Di sini siklus hidupnya cukup aneh, gitu. Di mana untuk Strongyloides ini yaitu mengalami siklus heterogenik. Heterogenik bagaimana? Itu cita hidup bebas berlangsung jika lingkungan mendukung perkembangan telur. Lingkungan yang mendukung yang bagaimana? Seperti sudah saya katakan, suhu, kelembaban, sinar matahari itu sangat-sangat berpengaruh. Oksigen, tersedia oksigen, kalau itu memenuhi semua, maka dia tidak akan parasitik. Strongyloides ini tidak akan parasitik. Dia hidup bebas saja. Tetapi jika lingkungan tidak mendukung perkembangan daripada telur dan larva, umpamanya dalam keadaan panas atau mungkin kena sinar matahari langsung, larva ini takut mati karena dia tidak tahan mungkin, sehingga mengalamilah siklus homogenik. Itu di mana larva betina ini akan menembus kulit daripada hospes, masing-masing hospes, itu dan berkembang mengalami migrasi di dalam hospes, kemudian menetap di dalam usus, berfungsi dalam usus. Tetapi di sini kan cuma larva betina saja, dia tidak perlu cacing jantan karena dia bersifat
partogenesis. Bisa partogenesis, dia akan bertelur tanpa memerlukan adanya pejantan. Jadi cacing betina, hanya cacing betina yang ada di dalam saluran usus halus dari pada hospes, kemudian tanpa pejantan pun dia sudah bisa menghasilkan telur. Sehingga disebut dengan parthenogenesis, yaitu pembentukan telur tanpa harus memerlukan adanya pejantan. Parthenogenesis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah saat ini. Masih ada yang perlu kita diskusikan? Kalau